Penghujung bursa transfer makin panas. Amorim happy dan optimis Setan Merah mampu juara Europa League. Sergio Ramos kembali. Brighton tolak tawaran 65 juta euro dari Arab untuk Mitoma. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Amorim happy MU lolos langsung 16 besar Liga Eropa. Ruben Amorim bersyukur Manchester United lolos otomatis ke babak 16 besar Liga Eropa. Keberhasilan MU lolos otomatis ke 16 besar diapresiasi Amorim. Pencapaian itu membuat timnya tak perlu repot-repot mengikuti babak playoff yang digelar 2 leg pada 13 dan 20 Februari 2025. Kobbie Mainoo samai rekor Wayne Rooney di Eropa. Rekor diciptakan Mainoo selaga Steaua Bukares versus MU. Opta mencatat dia menjadi pemain Setan Merah pertama setelah Wayne Rooney pada tahun 2004 yang bikin gol dan assist saat tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Eropa. Mainoo angkat bicara soal performanya menghadapi Steaua Bukares. Pemain jebolan Akademi MU itu amat senang dengan gol dan assist yang disumbangnya. Postecoglou puas dengan penampilan pemain muda. Trio pemain muda Tottenham Hotspur tampil gemilang untuk membawa klub London Utara tersebut lolos ke babak 16 besar Liga Eropa dengan kemenangan 3-0 di kandang sendiri atas Elfsborg. Kemenangan tersebut pun memberikan waktu bagi Postecoglou untuk mengambil nafas segar. Ia pun memuji para pemain mudanya yang dipercaya tampil di laga tersebut. Arsenal didakwa FA gara-gara pemainnya protes keras wasit. Arsenal kena dakwaan dari FA itu terkait perilaku pemain The Gunners saat protes kartu merah ke wasit Michelle Oliver pada laga melawan Wolverhampton. Momen itu kemudian disorot FA dalam pernyataannya pada Kamis 30 Januari 2025. FA menilai Arsenal gagal menjaga perilaku pemainnya di lapangan. Kini tim asuhan Mikel Arteta itu diminta memberi tanggapan dalam 3 hari ke depan. Brighton tolak tawaran 65 juta euro dari Al Nassr untuk Kaoru Mitoma. Brighton menolak tawaran besar dari Al Nassr untuk pemain sayap Jepang Kaoru Mitoma. Tawaran tersebut diperkirakan bernilai 65 juta euro, namun diperkirakan Al Nassr akan kembali dengan tawaran yang lebih tinggi. Apakah Mitoma dan Brighton bakal tergoda untuk penawaran selanjutnya? Francisco Camarda gabung Monza. Kabar mengejutkan muncul mengenai Francisco Camarda yang menjadi target transfer Monza. Menurut Fabrizio Romano, AC Milan telah sepakat untuk mengirim Camarda dengan status pinjaman ke Monza selama 6 bulan. Setelah masa pinjaman berakhir pada bulan Juni, Camarda diharapkan kembali ke Milan dengan pengalaman berharga yang akan mendukung karirnya di masa depan. RB Leipzig permanenkan Xavi Simons. RB Leipzig berhasil mengamankan jasa pemain muda PSG Xavi Simons di penghujung bursa transfer bulan ini dan mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2027. Leipzig juga berhasil memecahkan rekor transfer klub mereka untuk gelandang serang berusia 21 tahun itu. Leipzig mengeluarkan uang sekitar 50 juta euro atau setara 847 miliar rupiah untuk sang pemain. Sergio Ramos kembali. Sergio Ramos akhirnya bersiap untuk kembali ke dunia sepak bola dalam langkah yang tak terduga.
dan di luar prediksi banyak orang. Menurut media Spanyol, El Chiringuito, bek berusia 38 tahun itu akan bergabung dengan klub asal Meksiko Rayados de Monterrey. Kesepakatan ini dikabarkan sudah memasuki tahap akhir dengan hanya beberapa detail kecil yang masih perlu diselesaikan sebelum transfernya diumumkan secara resmi. Tottenham buru Matstel. Spurs sudah berkomunikasi dengan Bayern untuk rencana memboyong Matstel ke Tottenham Stadium. Spurs siap memenuhi permintaan klub dan menyetujui biaya transfer yang diminta sekitar 60 juta euro. Liga Spanyol lebih teknikal daripada Italia. Dari 6 pertandingan di La Liga yang sudah dilalui, Szczęsny sudah kebobolan 8 kali dan hanya mencatatkan 2 clean sheet. Penjaga gawang 34 tahun itu mengakui permainan di Spanyol sedikit berbeda dengan yang pernah dihadapinya semasa bermain di Italia, sehingga dia harus beradaptasi lagi. Menurutnya, La Liga bermain lebih teknikal ketimbang Serie A. Status Henderson sebagai Kapten Ajax dicoret. Status Jordan Henderson sebagai Kapten Ajax Amsterdam baru saja dicoret. Ada rumor yang mengklaim pemain asal Inggris itu segera merapat ke AS Monaco di hari terakhir penutupan bursa musim dingin. Hal tersebut membuat klub kecewa dengan keputusan sang pemain dan langsung mencopot statusnya sebagai kapten tim. Laman LQI pun mengklaim Monaco PD bisa mengamankan sosok 34 tahun itu. Wayne Rooney siap kembali melatih. Mantan Kapten Inggris Rooney mengalami kesulitan selama 4 periode di dalam kepemimpinannya sejauh ini. Ia terdegradasi dari Championship di Derby, gagal memimpin DC United di MLS, hanya bertahan selama 83 hari bersama Birmingham dan menghabiskan 25 pertandingan sebagai pelatih Plymouth sebelum dipecat. Rooney tidak akan menyerah dan telah mengatakan ia ingin kembali melatih, tetapi itu harus klub yang tepat. Amorim optimis MU bisa juara Liga Eropa. Manchester United sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Eropa setelah meraih kemenangan 2-0 atas Steaua Bukares. Setelah pertandingan, Amorim mengungkapkan pandangannya terkait performa timnya. Amorim menilai timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kesuksesan MU lolos langsung ke babak 16 besar memunculkan optimisme dalam diri Amorim bahwa timnya bisa keluar sebagai juara di akhir musim. Hilal comeback, Luke Shaw semakin terlihat jelas. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek kiri andalan mereka Luke Shaw sudah semakin dekat untuk kembali memperkuat Setan Merah. Baru-baru ini Luke Shaw sudah berlatih kembali bersama skuad Manchester United. Kondisi sang bek juga terlihat bugar dan fit sehingga ia terindikasi sudah semakin dekat untuk comeback. Shaw paling cepat bisa comeback di tim utama MU pada akhir pekan ini. Sagna peringatkan Arsenal soal rekrut Matheus Cunha. Mantan bek Arsenal, Bakary Sagna memperingatkan Mikel Arteta untuk tidak tergesa-gesa merekrut Matheus Cunha, target senilai 65 juta pound sterling di bursa transfer Januari ini. Sagna meragukan apakah Matheus Cunha adalah solusi yang tepat untuk tim asuhan Mikel Arteta saat ini. Meski performanya mengesankan, Sagna merasa ini bukan momen yang tepat bagi Cunha untuk bergabung dengan Arsenal. Del Piero minta jangan terus-terusan salahkan Thiago Motta. Legenda Juventus Alessandro Del Piero angkat suara perihal hasil-hasil tak memuaskan yang dipetik klub kesayangannya belakangan ini. Del Piero meminta fans untuk tidak terus-menerus memberikan tekanan kepada Motta karena sang pelatih bukanlah satu-satunya yang patut bertanggung jawab atas tren negatif tim akhir-akhir ini. Jelas bukan hanya pelatih yang patut disalahkan. Kekompakan dan persatuan juga dibutuhkan untuk merencanakan jalan keluar, kata Del Piero.
Thibaut Courtois lega, pelatih Belgia dipecat. Pemecatan Domenico Tedesco sebagai pelatih Belgia pada awal bulan ini membuat Thibaut Courtois mempunyai kesempatan untuk kembali ke The Red Devils dan berjuang mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Belgia kini ditukangi mantan pelatih Napoli Rudi Garcia. Courtois mengungkapkan dirinya sudah berbicara dengan Garcia mengenai kemungkinan kembali ke tim nasional. Dani Olmo tidak akan tampil saat melawan Alaves. Gelandang Barcelona Dani Olmo tidak akan tampil dalam tim untuk pertandingan mendatang melawan Alaves minggu ini. Menurut Mundo Deportivo, ini merupakan kelanjutan dari proses pemulihannya, menyusul kelebihan beban pada otot soleus kaki kanannya yang dialaminya awal bulan ini. Barcelona juga mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan siap tepat waktu untuk pertandingan. Cristiano Ronaldo cetak gol lagi dan pimpin daftar top scorer. Cristiano Ronaldo berhasil menembus 921 gol sepanjang karirnya dan memimpin daftar top scorer Liga Arab Saudi usai mengantarkan Al Nassr menang tipis 2-1 atas Al Raed. Bagi Ronaldo, lesakannya ke gawang Al Raed menempatkannya sebagai top scorer sementara Liga Arab Saudi dengan 15 gol, unggul 2 butir dari Karim Benzema. Adapun kemenangan atas Al Raed membuat Al Nassr kembali ke posisi 3 besar klasemen sementara Liga Arab Saudi. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!